Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Saifuddin. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oke, kali ini saya mau berbagi cara mengubah ukuran slide di PowerPoint untuk keperluan beberapa desain baik sosial media ataupun desain yang lain. Nah, sebagai contohnya saya akan ambil untuk di Instagram. Nah, pada prinsipnya nanti sama juga dengan keperluan setting untuk desain sosial media yang lain, atau juga mungkin keperluan setting untuk desain entah itu spanduk, entah itu sertifikat, atau mungkin banner, atau name tag dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan ambil contohnya untuk Instagram. Di sini saya sudah tampilkan ukuran untuk Instagram feed dan Instagram story ya. Untuk ukuran Instagram yang direkomendasikan oleh Instagram sendiri ukurannya yaitu rasionya 1:1 dan 4:5. Oke, kita mulai dari yang 1:1. Nah, untuk yang 1:1 ukuran rekomendasinya adalah 1080 kali 1080 pixel ya, baik itu pixel. Nah, ini adalah ukuran rekomendasi yang disarankan oleh Instagram karena nanti ketika diposting maka ukuran 1080 kali 1080 pixel ini yang lebih apa ya? Yang lebih pas gitu. Jadi ketika nanti thumbnailnya muncul dia ukurannya jadi 180 pixel optimal gitu ketika ditampilkan sebagai sebuah thumbnail. Nah, biasanya kan kalau misalkan ukuran fotonya originalnya misalkan teman-teman posting dari hasil jepretan di foto tapi resolusinya tinggi misalnya 1800 pixel. Gimana akhirnya? Akhirnya nanti Instagram akan mendowngrade size-nya sendiri menjadi 1080. Jadi kalaupun kita punya foto ukurannya 1200 pixel kali 1200 maka tetap nanti akan diturunkan menjadi 1080. Tapi kalau misalkan ukurannya di bawah 1080 pixel kali 1080 pixel, maka nanti dia akan menjadi lebih kecil, tetap seperti itu, sehingga nanti ukurannya kurang bagus gitu ya. Jadinya nggak, katakanlah kalau misalkan ini agak pecah atau kurang maksimal. Nah, itu untuk yang 1:1. Jadi lebarnya adalah lebarnya berarti dari ini ya, di bagian bawahnya kiri kanan 1080 pixel, kemudian ininya tingginya 1080 pixel. Itu untuk settingan yang pertama yaitu 1:1 dan yang biasanya dipakai. Nah, tapi juga ada ukuran rasio untuk di Instagram ini yang kedua yaitu 4:5. 4 itu lebarnya ya 1080 pixel. Sedangkan tingginya 1350 pixel. Tapi nanti di thumbnail ataupun yang dimunculkan kalau kita perkecil di Instagram, maka dia terlihatnya tetap square atau kotak ya. Nah, tapi kita bisa bikin untuk ukuran postingannya yaitu 4:5 ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan cukup banyak informasi meninggi ya, misalkan dari bagian atas ke bawah atau secara vertikal, maka kita bisa gunakan ukuran 4:5. Ya, jadi ini tergantung dengan kebutuhan. Kalau misalnya untuk kebutuhannya diperlukannya 1:1 sudah cukup, maka bisa pakai itu. Nah, tapi kalau misalkan 4:5 ini kan berarti secara vertikal ada banyak ruang yang bisa teman-teman gunakan untuk menaruh informasi, entah itu mungkin berupa data atau mungkin pesan dan seterusnya di postingan atau di poster Instagram teman-teman. Nah, jadi itu ya untuk Instagram feed ukurannya ada 1:1 rasionya dan 4:5. Oke, selanjutnya adalah untuk Instagram Story. Nah, Instagram Story ini ukurannya 9:16 ya. Jadi 9-nya ini lebarnya 9 1080 pixel dan tingginya 1920 pixel. Nah, ini ukuran pixel yang direkomendasikan oleh Instagram. Sama halnya seperti yang square, jadi kalau punya foto dengan ukuran lebih dari ini, maka nanti akan di downgrade ataupun akan diturunkan sesuai dengan angka ini ya. Itu adalah yang nanti ada prosesnya cropping gitu ya, langsung otomatis. Nah, ini untuk story. Jadi kalau story kan lebih vertikal ya.
meninggi ukurannya, portrait dan tingginya lebih besar. Nah, ini adalah kebalikan ya, untuk story ini kebalikan dari bawaan atau defaultnya untuk PowerPoint. Nah, kalau PowerPoint kan 16:9 atau film ya. Ukuran film itu 16:9 atau layar dari desktop. Oke, kita langsung aja praktek ya teman-teman, supaya lebih jelas. Ini sebagai panduan aja, kita langsung buka aja PowerPoint yang baru. Nah, kalau kita langsung mulai di PowerPoint ya, pada awal tampilan ini kan langsung seperti ini ya. Ini adalah ukuran bawaan dari PowerPoint sendiri, yaitu 16:9. Nah, kalau kita mau lihat ya, di atas ini ada desain, kemudian pilih slide size ya. Ini di bagian kanan atas ada slide size. Nah, ini sudah tercentang ya otomatis dari PowerPoint-nya sendiri. Bawaannya atau defaultnya adalah widescreen 16:9. Nah, 16:9 ini kan ukuran yang memang biasanya dipakai untuk film, untuk tampilan-tampilan yang dipakai di dunia digital, yaitu widescreen ya, 16:9. Di PowerPoint juga sama ya, 16:9. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang teori Instagram ya, untuk Instagram, untuk feednya ataupun postingannya ada dua ukuran ya, 1:1 dan 4:5 rasionya. Nah, tadi ya. Nah, feednya 1080 pixel kali 1080 pixel. Oke, tapi persoalannya kalau di PowerPoint ini kan ukurannya bukan pakai pixel, tapi pakai sentimeter ya. Kalau ini saya sudah ubah dari tadinya inci, biasanya inci ya, inci, kemudian saya ubah menjadi metrik, jadi sentimeter. Nah, kalau teman-teman di tampilan teman-teman mungkin masih inci ya, karena itu pakai US, United States ya, Amerika. Untuk ukurannya dia pakai inci. Nah, kayak ini widescreen ya. Kalau kita coba klik di sini slide size 4. Nah, di luar dari kepentingan tadi ya untuk sosial media, Instagram dan lain sebagainya, yang tidak ada di sini nih, teman-teman bisa pilih custom ya. Jadi kalau di sini kan ada on screenshot, ada letter paper ya. Nah, kalau A4 paper ini untuk sertifikat ya, A3 paper, B4 dan seterusnya. Oke, kita langsung pilihnya custom teman-teman. Pilihnya custom. Nah, di sini ada width, ada height ya. Ya, width ini kan lebarnya ya, lebar, height-nya tuh tingginya. Oke, kita coba yang square dulu. Yang square tadi ukurannya 1080 pixel. Nah, kita langsung hapus aja sentimeternya. Kita klik PX ya. PX ini singkatan dari pixel. Nah, dia akan otomatis mengkonversi menjadi ukuran standar dari PowerPoint. Ya, di sini jadi 28,575. Ini juga sama. Ya, teman-teman bisa klik GPX atau bisa copy ukuran sentimeter di atas, bebas ya. Oke, ini landscape atau portrait juga sama aja ya, terserah. Nah, di sini ada maximize, ada ensure fit. Ini nggak masalah mau maximize atau ensure fit, sama aja ya. Cuma nanti ketika teman-teman punya ukuran di awal yang memang sudah dibuat, nanti akan berbeda nih ya. Nanti ini mungkin kalau misalkan teman-teman sudah bikin PowerPoint atau bikin slide dengan ukuran 16:9, kemudian ingin diubah menjadi 1:1. Nah, di sini ada maximize, ada ensure fit. Maka untuk fotonya kalau maximize nanti akan terpotong ya. Kalau misalkan ada foto ukurannya 16:9, maka akan terpotong di tengah-tengah mengikuti ukuran yang teman-teman buat di customnya. Nah, tapi kalau ensure fit dia tetap mempertahankan ukuran foto yang sudah teman-teman masukkan di PowerPoint, yaitu 16:9, tapi bagian bawah dan atas berarti ada yang kosong. Nah, biasanya kan tetap aja nanti akan ditarik ya, akan diperbesar sehingga pada akhirnya posisinya mungkin akan seperti tampilan yang ada di Maximize ini. Oke, nah karena ini hanya menyeting yang pertama ya, jadi nggak ada perubahan mau Maximize atau ensure, jadi nggak ada pengaruh. Oke, nah ini teman-teman, jadi ini adalah ukuran untuk postingan Instagram dengan rasio 1:1. Oke. Nah, oke, kita langsung coba yang 4:5 ya, 4:5.
Sama ya caranya, di sini ke design, habis itu slide size, kemudian custom. Nah di sini di customnya, misalnya kalau tadi kan width-nya 1080 pixel dan untuk tingginya 1325 ya. Tuh ya, 1350. Bisa nggak apa ya, 1350. Kita cukup ubah tingginya. Oke, nah 1350. Nah ini teman-teman sudah jadi ya. Kalau tadi yang pertama kan rasionya adalah 1:1. Nah ini untuk 4:5, jadi lebarnya 4, tingginya 5. Oke. Nah itu kalau untuk story tadi kan ukurannya adalah 9:16 ya, jadi terbalik dari bawaan PowerPoint ya. 1080 kali 1920. Ini juga caranya sama ya teman-teman. Langsung aja ke custom slide size. Nah ini berarti width-nya 1080 pixel dikali 1920 pixel. Nah oke, ini nah jadi ini story kan meninggi ya nih teman-teman ya. Oke, itu saja tutorial untuk mengubah ukuran slide di PowerPoint ya. Kalau di sini kan yang saya contohkan adalah untuk Instagram. Kalau untuk sosial media, Facebook, Twitter ya, dan yang lain-lain, teman-teman bisa cari ya ukuran rekomendasinya, bisa searching aja di Google. Pada prinsipnya caranya sama. Jadi kalau sudah tahu ukurannya, di sini nanti ada pixel width dan height-nya berapa ya, rasionya teman-teman tinggal masukkan tadi ya ke desain, kemudian slide size dan custom. Oke, itu teman-teman semua. Jadi semoga bermanfaat. Sebelum ini adalah hal yang pertama dilakukan ya sebelum teman-teman mendesain di PowerPoint ataupun membuat poster ya dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Kalau ada request dari teman-teman silahkan bisa komen di kolom komentar apa yang dibutuhkan terkait dengan PowerPoint. Nanti saya coba buatkan tutorialnya. Itu saja yang bisa saya berikan. Sekali lagi teman-teman semua, terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.